Selamat datang di channel Kamera Militer. Gelar otot militer diperlihatkan antara dua kekuatan papan atas militer dunia, Amerika dan China. Dan kali ini yang terbesar. Laganya adalah mulai dari Selat Taiwan sampai Laut Cina Selatan atau LCS. China menggelar kekuatan laut dan udaranya untuk menggertak Taiwan, Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Amerika memandang ini sebagai tindakan mentang-mentang. Maka dikirimlah 3 kapal induk sekaligus, beserta dayang-dayangnya berupa puluhan destroyer, frigate, kapal selam, dan ratusan jet tempur ke perairan Pasifik Barat. Konvoi itu telah sampai, termasuk 8 kapal perang Australia ikut meramaikan suasana. Sebagai antisipasi terhadap gelar kekuatan otot militer kedua raksasa itu, Indonesia bersiap diri siaga penuh di Natuna dengan penambahan kekuatan sejumlah KRI Striking Force. Juga skadron jet tempur di Koopsau 1 diperintahkan siaga penuh. China, entah kenapa setelah sempoyongan mabuk corona, tiba-tiba membuka permusuhan terbuka di 3 front militer sekaligus. Dengan India di barat negerinya, dengan Taiwan di timur, dan dengan sejumlah negara ASEAN di selatan negerinya, di mana Amerika masuk di front selatan dan timur China. Apa karena gerah dengan sebab musabab corona, atau mau uji nyali kekuatan militernya, sehingga China dengan berani membuka 3 front berbeda. Dengan India, bahkan telah terjadi bentrok fisik yang meminta korban tewas puluhan pasukan kedua negara. Lucunya, meski keduanya telah mengerahkan puluhan ribu pasukan dan alutsista, justru adu fisik ala primitif yang terjadi. Adu jotos antar tentara, sangat memalukan. Maka, meskipun di teater LCS telah berkumpul sejumlah kapal perang, kapal induk, kapal selam, dan jet tempur, kita meyakini tidak sampai terjadi perang terbuka antara China dan Amerika. Otot militer sejatinya dikerahkan untuk memberikan efek gentar, show of force, saling gertak tapi juga ukur kekuatan. Bahasa militer adalah bahasa adrenalin, bahasa ego negara yang berada dalam kendali bahasa diplomasi. Sejatinya, dunia kita sekarang sudah saling ketergantungan satu sama lain. Membangun kesejahteraan tidak bisa lepas dari hubungan ekonomi dan perdagangan antar negara, saling membutuhkan. Bahkan di masa depan adalah bangunan digitalisasi online global, borderless. Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa China menjadi agresif dan cenderung buas belakangan ini? Semuanya soal teritori. Padahal, pada saat yang bersamaan, perang dagang dengan Amerika masih berlangsung seru. Apalagi dunia masih dilanda pandemi COVID-19. Utamanya soal batas teritori, dengan India yang sudah dingin dengan kondisi status quo selama 4 dekade, tiba-tiba cepat berubah menjadi konflik panas membara. Dengan Taiwan juga sudah mulai unjuk kekuatan. Jet tempur Cina sudah berani menerobos wilayah udara Taiwan. Adalah wajar jika kemudian Amerika dan anak asuhnya Australia tampil untuk unjuk kekuatan dengan mengerahkan 3 kapal induk sekaligus. Tindakan kasar China jelas tidak pantas dalam koridor Code of Conduct di LCS. Apapun alasannya tidak dibenarkan, karena klaimnya di LCS tidak sah secara hukum internasional. Tingkah konyol China ini dianggap dunia sebagai kurangnya semangat kecerdasan diplomasi, alias kaku. Padahal dunia sudah sangat saling tergantung satu sama lain. Mestinya semua persoalan klaim teritori bisa diselesaikan di meja perundingan, bukan berlagak sebagai preman teritori. Gelar kekuatan militer China sesungguhnya hanya untuk gagah-gagahan, untuk menakut-nakuti. Memang negara-negara di LCS mengambil sikap mengalah, tetapi bibit kebencian utamanya di kalangan warga negaranya sudah mulai tumbuh. Di India sudah terjadi demo besar dan ajakan boikot produk China. Pergelaran kekuatan militer besar-besaran Amerika adalah balasan dan pesan kuat untuk China agar tidak bermain api di LCS. Tetapi, situasi dan kondisi panas ini tidak sampai menimbulkan perang terbuka di antara kedua raksasa dunia ini. Percayalah, resikonya sangat mengerikan. Dan kita pun wajib bersiaga di Natuna dengan terukur. Maksudnya, tetap waspada dan defensif, menjaga perairan laut Natuna Utara. Kita harus menghadirkan armada Bakamla dan KRI setiap saat. Paling tidak, kalau ada yang mulai intip-intip Natuna, dan ternyata ada satpamnya, bisa mengurungkan niatnya. Dan yang terakhir, kalau di perbatasan India-China terjadi saling adu jotos ketika emosi tak tertahankan. Pertanyaannya, kalau di wilayah LCS, emosi sudah tak tertahankan, apakah yang akan diadu?